Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu mana dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, dalam video ini IWB akan khusus mencoba untuk mengumbar ataupun membongkar apa sih tuntutan dari Pecco Bagnaia kepada Ducati. Sama tahu sendiri bagaimana Pecco yang kecewa, Pecco yang merasa frustasi, Pecco merasakan bahwa apa yang dilakukan dia apapun tidak bekerja, dan ini membuat Pecco kesal Cak. Pada saat race di Austria, yang mana ini adalah teritori Pecco Bagnaia. Ingat Cak, ini adalah teritori Pecco, di mana Pecco berhasil menguasai, mendominasi, tak terkejar sama sekali ya di Red Bull Ring 2022 hingga 2024. 3 tahun berturut-turut Pecco juara di sana. Bagaimana Pecco finish 12 detik di belakang Marquez, ini adalah sebuah tamparan Kang Mas. Makanya teman-teman, kalau kita membongkar semuanya, kalau kita melihat pernyataan Pecco, maka bisa kita simpulkan Pecco memang merasa kesal dan kecewa sebab apa yang terjadi saat ini tidak bisa diterima. Itu Kang Mas ya, pernyataan dari Pecco, dan bahkan Pecco meminta penjelasan dari Ducati. Ada apa dengan GP25, ada apa dengan Ducati, dan kenapa dia tidak nyaman dengan motor tersebut. Ini memang kalau kita melihat pernyataan atau mendengar pernyataan Pecco ini rada ganjil Kang Mas ya. Kok dia yang lambat dan sementara pembalap lainnya oke ya, kencang, termasuk ya oke lah walaupun ada Fabio Di Antonio yang mesinnya meleduk, tapi secara general kan pembalap Ducati juga bagus ya, kayak Formula De Guer yang juga kencang walaupun different spec, artinya menggunakan GP24 secara tahun lebih tua, walaupun banyak mengatakan memang untuk motor Ducati ternyata lebih sempurna GP24. Banyak mengatakan demikian, tapi apapun itu Kang Mas, sepertinya agak nggak logik ya. Kenapa Pecco meminta penjelasan dari Ducati, yang ada seharusnya Ducati yang meminta penjelasan dari Pecco, bener nggak? Kenapa nih? Kok kamu kencang di awal tapi kemudian kedodoran? Nah, teman-teman, memang kalau kita membahas mengenai ego masing-masing, pastinya nggak ada ketemu, Cak. Nggak akan ketemu. Dan ternyata kita harus berikan apresiasi, acungan jempol kepada Tardozzi, Cak, yang mana bos Ducati ini secara terang-terangan memberikan pernyataan yang mengakui dan memaklumi kenapa Pecco bisa sangat marah. Itu adalah sebuah pernyataan yang bijak, tapi teman-teman, kita akan mencoba membahas dulu mengenai pernyataan lengkap dari Pecco, yang mana Pecco menuntut kepada Ducati penjelasan what happened now dengan motornya, kenapa dengan motornya. Dan jika kita gali Kang Mas, sebenarnya yang terjadi pada Pecco memang rada aneh ya, kita katakan aneh, sebab Pecco ini kalau kita lihat lap time chartnya ya, ternyata dia adalah pembalap terkencang ketiga Cak. Kalau kita bedah ya, di mana pertama ya untuk fastest lap is ridernya kita sudah bedah kemarin, Marco Bezzecchi menjadi leader, the best of the best untuk time attackingnya, dan kedua Marc Marquez, dan ketiga adalah Pecco Bagnaia. Artinya Pecco juga nggak terlalu lemot Cak. Pecco bisa kita katakan super fast, tapi ternyata faktanya adalah Pecco justru kok kedodoran hingga disalip para pembalap lainnya, dan makin lama makin mundur. Dan jika kita melihat dari sana Cak, harus kita akui masalah dari Pecco adalah degradasi ban. Jadi konfirmasi Pecco ada dua Cak. Yang pertama adalah ban ketika sudah mulai aus, maka motor Ducati GP25 sulit dikendalikan. Jadi stability-nya drop, pengendaliannya sangat susah, dan kemudian masuk ke tikungan juga sulit. Entry counter sulit. Ketika hard braking, maka akan ada feel motor itu seperti tidak mau berhenti. Jadi melebar Kang Mas. Makanya teman-teman kalau sampai membedah atau mengikuti Iwan Banaran, sampai pasti tahu bahwa Pecco menggunakan disc brake yang lebar. Ini adalah disc brake yang paling lebar di MotoGP, 355 mm karbon. Sementara standarnya 340 mm dan banyak digunakan oleh para pembalap lainnya. Dan itulah kenapa Cak Pecco merasakan ada yang aneh dengan motornya. Nah, teman-teman, ini adalah tuntutan Pecco. Jadi pernyataan lengkap Ibu sudah siapkan buat kalian semuanya, apa yang dikatakan Pecco dan apa yang dirasakan oleh Pecco, dan apa pula yang membuat Pecco kesal. Berikut kata Pecco Bagnaia yang sudah kita terjemahkan dari MotoGP. Aku mulai kehilangan kesabaran. Aku harap Ducati punya penjelasan. Aku ingin kembali bisa menang dan bersenang-senang. Tetapi aku tahu itu tidak akan terjadi, karena jika tidak ada yang berubah sejak awal tahun, aku rasa itu tidak akan terjadi sekarang. Mentalitasku akan tetap sama. Aku akan kembali lebih baik lagi. Kita lihat saja nanti.
Di sini aku selalu bisa menjaga kecepatan dengan ban bekas, tapi tahun ini aku seperti lupa caranya. Padahal hari ini aku percaya diri karena posisiku di depan. Tapi yang membuatku kecewa, aku finish di urutan ke-8 atau 12 detik di belakang Marquez. Sejujurnya aku tidak mengerti, ditambah kemarin seperti mimpi buruk. Ya, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ini sungguh aneh. Aku sudah berjuang sejak awal musim, tentu sulit untuk menerimanya. Mengingat tahun lalu aku banyak menang, namun sekarang aku tidak bisa mengulanginya. Kecepatanku lebih lambat. Jujur, sulit untuk tetap sabar dengan kondisi ini. Aku sudah melakukan semua yang Ducati minta, tapi tidak ada yang berubah. Begitu ban belakangku habis, aku terus melambat dan tidak mampu mengendalikannya lagi. Pada akhirnya, aku 2 detik lebih lambat. Aku tahu potensiku dan apa yang telah aku capai hingga tahun lalu. Sekarang aku lupa bagaimana melakukannya karena hasilnya terus memburuk. Melihat catatan waktu balapan tahun 2024, aku selalu lebih cepat atau setara dengan para pemenang. Dengan cuaca yang lebih dingin, seharusnya aku bisa lebih cepat. Sekarang, aku tidak bisa menjelaskannya. Jumat pagi, aku sangat cepat dan konsisten, sama seperti sore hari dan Sabtu pagi. Namun di kedua balapan, hasilnya buruk. Aku tidak tahu harus gimana lagi. Yang jelas, kini aku mulai kehilangan kesabaran. Aku harap Ducati punya penjelasan. Tapi hingga sekarang, mereka hanya diam. Itu Kang Mas. Pernyataan lengkap Pecco yang sepertinya memang sudah kesal sekali ya. Kesabarnya hilang katanya, dan itu adalah pernyataan yang dilemparkan Pecco ke media. Jadi nggak hanya di belakang layar Kang Mas, tapi di depan media, dan dia berharap pernyataan tersebut didengarkan oleh Ducati, sebab dengan adanya pernyataan tersebut maka akan ada additional pressure bagi Ducati yang akan membuat tentunya seharusnya Ducati merespon. Nah, teman-teman, ternyata Ducati betul-betul merespon. Jadi Ducati nggak hanya diam Kang Mas. Saya harus tahu bahwa Gigi Dall'Igna termasuk salah satu engineering yang sangat tekun sekali untuk mencari apa yang terjadi dengan Pecco. Sebab sejauh ini mereka happy dengan Marquez, super happy. Tapi problemnya adalah ketika pembalap lainnya dalam satu tim bermasalah, itu adalah tekanan yang luar biasa. Ya, sama tahu sendiri kan Pecco juara dunia, Cak. Juara dunia 2 kali, tapi sekarang betul-betul terlunta-lunta, betul-betul struggling, suffering, kesulitan. Itulah kenapa Ducati merasa bahwa apa yang terjadi adalah kesalahan dari Ducati. Ini menarik Kang Mas ya. Dan teman-teman, ngomong-ngomong ada suara tok-tok-tok ya. Mohon maaf kalau mungkin berisik Cak. Soalnya IWB sedang melakukan renovasi ya. Jadi nggak masalah ya. Yang penting suara IWB jelas. Nah, teman-teman, ternyata Tardozzi sebagai bos Ducati, bos racing MotoGP, mengakui bahwa semuanya adalah kesalahan Ducati. Itu tidak ditampik oleh Tardozzi. Kita harus berikan acungan jempol lah buat Tardozzi. Jadi teman-teman, Tardozzi secara khusus merespon pernyataan dari Pecco. Pernyataan yang membuat Pecco kecewa tersebut direspon dengan sangat bijak oleh Tardozzi. Dan berikut pernyataan lengkap Tardozzi yang bisa diterjemahkan dari MotoGP biar sampai mendapatkan gambaran apa sih yang dipikirkan oleh bos Ducati dan apa pula yang akan dilakukan Ducati pada race lainnya ke depan maksudnya ya. Berikut kata Tardozzi. Secara keseluruhan penampilan Marc sama sekali tidak mengejutkanku karena kedewasaannya. Terlepas dari banyaknya kesalahan yang mungkin telah ia buat di masa lalu, ia terbukti telah berkembang. Seperti yang aku katakan, bakatnya tak tertandingi. Jadi Marc pantas merayakannya. Sayang, pikiran kami terfokus pada Pecco karena apa yang terjadi baru-baru ini tidak bisa diterima. Kami mengerti kemarahan Pecco. Kami harus menyelesaikan balapan yang kami hadapi karena dia telah menunjukkan kepada kami beberapa kali bahwa dia masih cepat, seperti di Brno. Dan hari ini dengan lap yang super kencang, termasuk di hari Jumat yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kami berikan kepadanya agar dia bisa konsisten, kembali naik podium dan memenangkan balapan? Itu adalah PR kami, dan kami yakin dia bisa melakukannya. Pernyataannya sepenuhnya dapat dimengerti, tetapi dengan kepala dingin pastinya, ia harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di tim yang tidak peduli dengan situasinya. Ingat ini pernyataan dari Tardozzi ya, yang mana ternyata dikatakan oleh Tardozzi tidak ada seorang pun di tim yang tidak peduli dengan situasinya. Dari Claudio Domenicali hingga ke bawah, kami semua ingin melihatnya berada di 3 besar. Pecco tidak akan menyerah, kami yakin. Ada rasa saling percaya dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mengembalikannya ke posisi kompetitif. Jelas dia perlu menempatkan kami pada posisi yang dapat membantunya. Bersama-sama kita akan berhasil.
Sisi psikologis itu penting menurutku. Ia perlu kembali ke tekadnya seperti Jumat lalu, yang luar biasa, seperti yang diakuinya sendiri. Sisi teknis akan menjadi tugas kami, tetapi pada hari Jumat, ia membuktikan bahwa motornya ada di sana dan ia memang kencang. Yes, Kang Mas. Pernyataan lengkap David Tardozzi yang memberikan penekanan bahwa Ducati tidaklah merem, Kang Mas. Ducati tidaklah berpangku tangan dengan kondisi Pecco. Jadi sekarang Ducati pun bertanya nih, apa sih yang bisa kita lakukan buat kamu nih Pecco? Masalahnya adalah begini, Cak. Pecco ya, dia mengeluh dengan komponen yang sama, tapi Marc Marquez nggak mengeluh. Itu juga membuat Ducati pening 7 keliling, Cak. Settingannya sama ya, kondisinya sama, motornya sama speknya. Bedanya memang teman-teman, jika saya perhatikan, Marquez menggunakan winglet atau aero yang berbeda dibandingkan dengan Pecco. Jadi winglet yang digunakan Marquez adalah versi terbaru 2025. Tapi ingat Kang Mas, itu aero adalah aero yang diberikan kepada dua pembalap sekaligus. Jadi event Pecco, event Marquez monggo jika menggunakan. Tapi Pecco resistensi, Cak. Pecco mengatakan problemku bukan aero. Itu kata Pecco kemarin, problemku adalah traksi dan juga pengereman. Itu adalah salah satu penolakan atau resistensi Pecco yang membuat akhirnya Pecco setia menggunakan model lama, Cak, untuk winglet aeronya. Sementara Marquez welcome banget dengan model seperti itu, dan pada akhirnya saya tahu sendiri secara konsisten Marquez menggunakan aero yang baru, sementara Pecco menggunakan aero yang lama, Cak. Makanya, Cak, kita sebagai pengamat MotoGP pun paham yang dipikirkan oleh Ducati dan yang membuat Ducati puyeng gara-gara dua pembalap dengan spek yang sama, identik, ya hanya beda aero saja di depannya karena penolakan dari Pecco, tapi outputnya berbeda. Jadi teman-teman, itu adalah salah satu update informasi buat semuanya, tuntutan Pecco ya. Jadi tuntutan Pecco adalah penjelasan dari Ducati. Apa yang membuat saat ini Ducati berbeda dibandingkan dengan sebelumnya? Itu poinnya. Dan sejauh ini memang Ducati masih bingung pula nih, apa sih yang membuat Pecco lambat? Sebab speknya sama, motornya sama. Saat ini Ducati, ya, bosnya, mekaniknya, kepala teknisinya, chiefnya itu ya puyeng, Cak, dengan kondisi Pecco sekarang ini. Dan teman-teman, sejauh yang kita pahami, semuanya kembali kepada pembalap. Pembalap akan memutuskan apakah akan menggunakan atau enggak, itu adalah di tangan pembalap. Bagaimana feelingnya pada saat di atas track adalah pembalap. Makanya walaupun pabrikan membawa komponen yang banyak, contohnya ya, aero yang baru, kemudian mungkin knalpot yang baru, swing arm yang baru, sasis baru. Tapi semuanya kembali kepada pembalap. Enak nggak gitu? Kalau merasa enak mau dipakai, kalau nggak enak ya nggak mungkin pabrikan memaksa. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Makanya sekarang sekali lagi kondisi Ducati pada persimpangan dan Ducati sangat memaklumi kenapa Pecco marah, tapi juga Ducati berharap akan ada solusi dan juga akan ada sinar terang di depan ya Kang Mas ya. Mengingat Pecco saat ini menjadi fokus terbesar bagi tim bulutnya. Karena mereka tahu bahwa dengan kemenangan Marquez yang luar biasa, di sisi lain ada pembalap yang juga pernah mengantarkan juara dunia Ducati ya, di MotoGP maksudnya, tapi sekarang suffering dan struggling. Ya teman-teman semuanya, kira-kira demikian Kang Mas ya, informasi tentang Pecco dan Cak. Yang paling juga membuat IWB fokusin adalah komentar sampean juga, mengenai kemarin, saya tahu sendiri ada parade legenda MotoGP ya, termasuk Casey Stoner, ada Dani Pedrosa yang turun di atas trek Austria, Red Bull Ring. Dan ada juga beberapa pertanyaan nih, loh kok nggak ada Valentino Rossi, kenapa Rossi nggak ikut ya? Dia kan legenda MotoGP nih. Dan juga Marquez kok nggak ikut parade, teman-teman semuanya. Nah ini menarik ya, Cak. Jadi Cak, jangan ada spekulasi, kenapa Valentino Rossi nggak ikut, apakah menolak untuk ikut, apakah nggak mau gara-gara Marquez yang sekarang sudah pada posisi yang top of the top ya untuk klasemen sementaranya. Jadi ada keengganan Rossi ikut di sana. Ataupun Marquez kenapa nggak ikut ke parade, hanya Casey Stoner dan juga Pedrosa. Kita memang harus menggali dengan smart mengenai kondisi kemarin ya. Jadi teman-teman, Saman harus tahu, Red Bull Ring sesuai dengan namanya adalah salah satu sirkuit yang menjadi teritori Red Bull ya. Jadi energy drink sama tahu kan Red Bull ya. Teman-teman semuanya banteng Kang Mas ya. Ibaratnya kerating deng Cak kalau di sini Cak. Itu adalah sponsor utamanya Cak. Jadi di sisi lain Valentino Rossi secara konsisten dari muda sampai sekarang disponsori oleh Monster Energy, dan sekarang pun demikian dengan Marc Marquez. Marquez membela tim merah, yang mana tim merah disponsori oleh Monster Energy, dan itu adalah jawaban yang paling gampang buat sampean.
Kenapa Rossi dan juga Marquez nggak ikut? Rossi nggak mungkin ikut. Karena kalau dia menggunakan leather-nya, menggunakan racing suite-nya, kan harus ada Monster Energy, Cak. Dan itu nggak mungkin terjadi. Pasti Red Bull nggak mau, bener nggak? Dan juga Marc Marquez sama. Marquez mungkin nggak ada Monster Energy nempel. Tapi dia saat ini berada pada sisi tim yang dibelanya adalah Monster Energy. Makanya kemarin mereka nggak ikut, Rossi nggak ikut, jadi bukan perkara A, B, C, dan sebagainya, tapi lebih kepada sponsorship yang memang tidak klop ketika di sebuah sirkuit yang menjadi penguasa atau yang menguasai di sana adalah Red Bull Energy, Cak. Jadi semoga menjawab sampai semuanya yang penasaran dengan beberapa poin di mana memang sekarang bisa kita pastikan bahwa the king of the king saat ini Marquez ya, kita nggak bisa pungkiri Marquez unbeatable dan Pecco menuntut kepada Ducati dan Ducati sedang mencoba untuk mencari solusi. Kita pantau seperti apa, tapi mohon maaf Kang Mas, mohon maaf sekali lagi kalau kita terlalu prematur ya. Dengan kondisi sekarang, dengan kecepatan Pecco yang memang semakin ngedrop, semakin tidak konsisten, dan IWB melihat, Cak, sebenarnya tidak motornya aja, Cak, yang membuat Pecco seperti ini. Tapi IWB melihat sejauh ini mentalitas atau rasa confident Pecco ini sudah ambrol, Kang Mas. Itu yang menjadi penyumbang terbesar ya di kacamata IWB. Jadi nggak hanya motornya, Cak. Kalau ngomong motor bisa di tune up. Tapi masalahnya adalah ketika sudah ada mental yang drop, ambrol, Cak, itu akan membuat segala gerakan, segala manuver itu tidak akan nyaman. Dan itulah yang membuat akhirnya Pecco ya semakin kedodoran, Cak. Sekarang jadi artinya begini, Pecco tidak harus menuntut Ducati aja, tapi Pecco harus memperbaiki sisi mentalitasnya, mentalnya. Jangan banyak menyalahkan orang lain atau ya komponen lain seperti kemarin banyak Michelin, sekarang Ducati disalahin nanti apalagi. Tapi yang jelas dia mindsetnya harus berubah nih, mindsetnya harus positif. Jadi ketika dia problem ya dia harus mencari solusi, dan mencari solusi dengan cara apa? Diskusi dan sebagainya. Sebab saat ini memang Pecco pada kondisi yang sulit, Pecco kehilangan tajinya, kehilangan taringnya. Jadi seharusnya memang lebih kalem dan tenang, lebih calm lah bahasanya, Cak. Ya, itu Cak ya kira-kira untuk update mengenai Pecco, tuntutannya seperti apa dan respon Ducati seperti apa. Semoga menggambarkan semuanya yang terjadi pada Ducati dan juga Pecco. Jadi fix memang Ducati nggak tutup mata, Ducati akan berjuang keras untuk membantu Pecco, tapi di sisi lain memang Marquez unbeatable. Ya itu Cak ya kira-kira update kebenaran. Sekarang sama komen di bawah, Cak. Siapa yang kira-kira menyalahkan Ducatinya atau Pecco-nya mengenai masalah problem dengan Pecco ini? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa kalau kalian suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lele Kang Mas, channel Cola 5 Waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat